sharing buku yang lu baca, mencari inspirasi di setiap lembar buku. Mas Nugroho Putuwarsito. Saya susah menyebutnya, Mas. Seingat saya kalau Warsito itu ya Ronggo Warsito. Biar gampang-gampangnya gini, Mas. Nugroho cucunya Mbak Warsito. Nugroho Putu Warsito. Oh iya Putu cucu ya. Betul. Nice. Ya gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang Adi sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi lagi sibuk apa ini sekarang ini? Ya biasa aktivitas sehari-hari, dinas, ngantor. Di luar itu ya bersama teman-teman penggiat literasi lah. Oke. Masih iseng-iseng aja. Saya itu termasuk yang kagum ya dengan sosok Mas Putu ini. Waduh, Jujur ya. yang mana Jujur ini. Karena ada dua kepribadian di dalam dirinya Mas Putu gitu loh. Iya. Satu sisi Mas Putu birokrat ya, tapi di sisi yang lain Mas Putu seorang sastrawan. Sastrawan Bekasi ya. Sastrawan Kementerian Keuangan ya. Kenapa begitu Mas? Karena aku lihat kalau birokrasi itu kan udah pasti kaku ya. Itu persepsi saya ya, maaf ya teman-teman birokrat ya. Pasti dia akan ngikutin sistem, ngikutin aturan, undang-undang kan begitu. Nah, kalau Mas Putu satu sisi harus bisa tegas dengan sistem, konsisten dengan sistem, tapi pada sisi yang lain Mas Putu bisa membawa kedamaian, kehangatan gitu ya, lewat karya-karya sastranya gitu loh. Lewat puisi-puisi yang disampaikan Mas Putu. Dan aku termasuk yang kagum sama orang-orang yang jago bikin puisi. Aduh. Kalau saya misalnya kan nulis artikel, nulis esai gitu ya. Ya memang kita menguraikan kan semua topik persoalan ya dalam satu tema ya. Dan itu banyak katanya kan, bisa 300-500 kata kan per artikel misalnya. Tapi kan Mas Putu menjelaskan sesuatu yang kompleks rumit itu cukup dengan 3-4 kata gitu loh. Dan itu makanya saya sangat salut sama orang-orang yang jago bikin puisi gitu ya. Dan orang pertama yang saya kagumi ketika saya paham puisi itu ya Chairil Anwar. Gitu. Itu gimana ceritanya itu Mas? Ya kalau di Jawa itu ada istilah wang sinawang Mas. Wang sinawang, jadi saling lihat gitu ya. Kalau Abang Adi tadi kagum sama yang bisa nulis puisi, kebalikan. Saya justru kagum sama yang bisa nulis berpanjang-panjang gitu. Karena kita terlalu biasa nulis yang ringkas, mau dipanjangin susah gitu. Mas Putu ngikut saya kalau gitu. Tapi Bang Adi, ada yang menarik itu kalau kata Gunawan Muhammad yang catatan pinggir itu ada salah satu lah tulisan di catatan pinggir. Caping gitu. Ada satu istilah dia itu geseh gitu. Jadi ada beberapa masyarakat itu yang geseh gitu. Jadi dia di tempat yang tidak seharusnya gitu, seolah-olah di tempat yang seharusnya. Namun kalau versi Gunawan Muhammad bisa jadi itu justru melengkapi gitu. Contoh seperti banyak lah ya, Putu Wijaya kan bukan secara akademis bukan sastra. Nirwan Dewanto itu kalau salah geologi, banyak yang latar belakang bukan itu, dan ketika dia tetap di bidang di hobinya di situ, maka dia jadi geseh tapi saling melengkapi. Nah saya berharap sih saya posisinya seperti itu. Walau bagaimanapun juga Senin sampai Jumat saya birokrat Mas. Tetap tupoksi lah. Jadi ada keseimbangan. Siap. Betul. Kayaknya cocok sama. Buku yang nanti akan dibahas ya. Iya. Jadi ada satu kata kunci saya nanti Mas Putu ingin menjelaskan juga. Jadi di buku ini saya lihat buku apa ini Mas? Coba. Ikigai. Ya. Ikigai. Di sini ada nanti coba dibedakan nih antara job dengan work. Betul. Menurut saya menarik itu Mas. Siap. Jadi apa nih yang mau kita diskusikan Mas? Kira-kira. Ya sebenarnya kalau kita tadi judul acara kita ini kan buku apa yang lu baca ya. Nah kebetulan saya sedang membaca buku The Secret of Ikigai, rahasia menemukan kebahagiaan dan panjang umur orang Jepang. Panjang umur orang Jepang. Memang saya agak tertipu dengan buku ini Mas. Ini ngaku aja nih, karena penulisnya ini Irukawa Elisa. Saya langsung nangkap, wah ini orang Jepang gitu. Saya beli bukunya.
Ternyata apa orang nih? Jogja ini. Wong Jogja toh, piye iki? Jadi Irukawa ini adalah nama pena ya, ini gadis nama 28 Jadi tahun. cara jualan aja. Besok kalau dia nulis tentang The Secret of Arab, berarti dia tulis lagi nanti nama Arab gitu ya. Tapi enggak bisa bikin ya. Karena nama itunya sudah Irukawa sih. Oh iya. Nama media sosialnya Irukawa Elisa. Boleh lah ini kalau mau teman-teman share. Karena memang menarik juga sih. Mbak apa ini Elisa mungkin ya. Saya terus akhirnya kan cari di media sosial siapa dia, dan memang sepertinya dia menghayati betul dengan ikigai, Mas. Jadi kehidupan dia sekarang ini kalau tapi saya asli lihat, dia orang Jawa ya? Orang Jawa memang. Jawa, Jogja ya. Jogja. Pusatnya Spirit of Java itu Jogja. Betul. Lah dia mungkin menangkap ikigai. Kenapa? Ideologi Sayang banget ya menurut saya itu. Kalau saya misalnya sebagai orang Batak tuh yang sangat kagum dengan Spirit of Java ya. Kok dia malah malah loncat gitu ya ya? ke Jepang ya. Waktu Mas Putu kita WA-an itu kan saya cengin kan. Iya. Lah gue lebih yakin. Betul. Filosofi orang Jawa saya bilang. Kata Bang Adi gini katanya, di Jawa lebih banyak yang panjang umur gitu Bang ya. Iya. Ya, Simbah coba. Iya. Kalau cuma umur 80 mah banyak. 100. Siap. Gampang kita nyari kalau di Jawa ya kan. Iya. Simbahnya kemarin berapa usianya? Aduh, lupa saya. Ada 80 tahun kali ya. Iya, simbahnya dari istri saya ada 90 berapa? Iya. 98 simbahnya dari istri. Yang simbah kakung, simbah Betul. perempuan kemarin baru meninggal 3 bulan yang lalu. Tapi mungkin ini Bang, artinya ke seorang yang dari latar belakang Jawa lalu kagum dengan ideologi kuno bangsa lain itu kan satu hal yang wajar juga ya. Apa bukan Jawa itu nggak kuno? Iya sama kunonya sih. Maksudnya dia mungkin ngebandingin. Kalau saya kalau kita baca Mas, lebih beradab menurut saya orang Jawa. Jauh lebih lama ya. Jawa ya daripada orang Jepang. Orang Jawa itu lama ributnya Kan mereka baru menemukan nation kekaisarannya itu kan. Ya. Sesudah lama ribut kan antar geng samurai ini kan. Itu kan sebenarnya bisa kita lihat tuh di ujungnya itu kan Batosai. Iya. Kenji Himura kan sebenarnya. Kan Java ini jauh lebih lama sebenarnya peradabannya menurut saya. Jadi filosofi hidupnya itu jauh lebih banyak maknanya kalau kata saya. Tapi ya oke lah itu kan hak orang untuk menulis lah. Tapi kita ingin diskusikan dulu bukunya Mbak Elisa. Nah, Jadi, gimana Mas buku ini? Ya bisa jadi begini Mas, dia menggali karena ternyata di dalam nilai-nilai ideologi kunonya Jepang ini juga ada irisan juga dengan kita kan, sebenarnya begitu ya. Menurut saya sih sebenarnya pada dasarnya kita kan sama. Kalau bahasa itunya sebenarnya gini loh Bang, luasnya dunia ini, alam semesta ini, ternyata itu beberapa terjawab dengan kita menunduk ke diri kita gitu. Jadi sebenarnya kan semangatnya Ikigai ini kan diri kan, menemukan kalau dalam bahasa itu bahkan menemukan Ikigai dalam diri kita gitu. Apa sih Iki itu? Ikigai ini ada di bab pertama di buku ini Mas. Sebenarnya kalau mau menjelaskan Ikigai itu paling nyaman dengan diagram. Di sini ada di bab pertama disebutkan. Nah, ini memang intinya sebenarnya di diagram ini aja. Jadi dia pertemuan irisan antara apa yang kita cintai, apa yang dunia butuhkan dari kita, apa yang bisa kita lakukan dan kita mendapatkan penghasilan, dan yang keempat apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Nanti irisannya gini, kita satu-satu ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan baik itu dengan apa yang kita cintai, itu lahirlah profesi dan passion ya. Passion. Jadi lahirnya passion itu kan seperti itu ya. Passion itu sebenarnya saya agak canggung mengatakan passion Bang, karena saya termasuk yang lebih suka menggunakan KBBI ya. Passion itu kan kalau bahasa kita mungkin renjana. Renjana itu hasrat gitu. Hasrat. Jadi sesuatu yang antusias. Jadi hasrat antusiasnya gitu ya. Antusiasnya kemana? Nah, tapi bukan desire ya. Mungkin ya arahnya bisa jadi ke situ ya. Tipis-tipis lah itu. Maksudnya dalam artian bukan negatif. Yang itu. Bukan negatif. Bukan yang itu. Tapi dia menemukan desire di topik itu, misalnya Mas Putu gitu kan. Nah, kalau saya mungkin setiap puisi gitu kan. Wah, desire-nya gitu. Jadi kita bisa melakukan anytime, waktu tanpa batas gitu kan, itu mungkin. Di sisa-sisa waktu pun jadi karena memang passionnya di Jadi situ. Keluar kerja kalau ada yang ngundang podcast
untuk gitu puisi masih ayo gitu kan. Pulang kantor capek ngantuk, tiba-tiba ada yang ayo Mas kita ngomongin puisi, ayo langsung jalan gitu karena itu passionnya. Itu passion. Betul. Nah kalau yang profesi tadi kan terkait dengan apa yang kita dibayar untuk itu apa. Jadi ada yang dibayar untuk apa dengan apa yang kita lakukan dengan baik. Apa namanya? Profesi. Profesional. Ya kan? Berarti Mas sebagai karyawannya pajak berarti itu profesional. Profesi. Ya, karena saya bisa job. Okay. Kayaknya arahnya abang nih nanti job dan work. Nanti ada jawabannya itu. Ya. Profesional itu berarti antara yang kita dibayar dan kita bisa karena saya kuliah pajak kan. Jadi saya ngerti gitu. Kemudian antara saya dibayar untuk itu untuk apa dengan apa yang dunia butuhkan dari kita. Itu vokasi. Kemudian dari apa yang dunia butuhkan dengan apa yang kita cintai itu mission. Jadi sebenarnya ikigai itu ada 4 elemen: passion, mission, profession dan vocation. Sebelum keempatnya ngumpul. Oke, sebelum kesini dulu, sebelum kita diskusi soal ini. Ini kan sebenarnya buku ini kan sebelumnya juga sudah ada ya. Ya. Hector. Aku kira sebenarnya bukunya itu yang ditulis oleh Hector, tapi intinya sih sama. Aku lihat dengan yang disampaikan oleh Mas Putu. Cuman yang dia angkat di buku itu kan terkait dengan rahasia hidupnya orang Okinawa ya. Okinawa, betul. Dia riset di sana. Iya, dia riset, dia amati ya, karena dia pernah kerja di sana kan. Dia menemukan pertama rahasia umur panjang. Iya. Itu satu. Terus yang kedua rahasia umur bahagia. Nah, di buku ini ada nggak? Ada ya. Dijelasin juga. Nah, itu gimana kalau ya tadi sebenarnya itu termasuk menjawab yang pertanyaan abang pertama tadi antara work dan job gitu ya. Kalau job itu ada pensiun, work itu nggak ada. Jadi work itu selama kita masih hidup ya kita bekerja. Gitu. Berarti Gunawan Muhammad penulis-penulis yang lain itu namanya work, betul. Jadi dari awal sampai dia mati ya masih aja dia gitu dari dulu mau di penjara mau merdeka nulis. Betul. Bahkan di akhir-akhir hayatnya juga masih siap suka nulis gitu ya. Berarti itu namanya work. Ya. Dan ikigai nanti arahnya kita ke nanti Mas Putu ketika umur 60 tahun itu nanti berhenti jadi ASN. Siap. Itu berarti job aja berhenti. Betul. Tapi work di puisi jalan terus. Mungkin ada istilah ini kali ya. Jobless boleh lah, tapi tetap worker gitu ya. Mungkin gitu ya. Nice. Karena memang Mas, itu kan termasuk resep, salah satu resep. Jadi kalau di bukunya Hector ya, nggak apa-apa lah ya kita agak ini. Sebenarnya digabung-gabung aja nggak apa-apa. Di situ ada itu bahwa salah satu resepnya panjang umur dan hidup bahagia sampai dengan akhir hayat itu adalah salah satunya itu. Jangan pensiun. Jadi istilahnya jangan merasa pensiun. Tapi memang benar Mas. Saya ini kan perhatiin ya, kalau dia udah pensiun cepat menua sih mukanya. Iya betul. Karena pertama dia udah di rumah aja kan. Iya. Tapi kalau dia mungkin ada aktivitas yang lain minimal jaga cucu misalnya masih agak bisa bertahan ininya mukanya. Masih bisa fresh gitu ya. Tapi kalau dia pensiun usia 60 tahun nggak ada aktivitas, cepat tuh saya lihat. Pertama cepat datang penyakit, yang kedua tuanya mukanya itu ya mulai nggak segar gitu loh. Betul. Dan ketika kita memakai ikigai ini saya menggunakan kata memakai karena di beberapa pengertian gitu. Ikigai ini seperti kompas. Jadi dia seperti alat yang kita gunakan dalam menjalani hidup gitu ya. Maka ketika kita menggunakan ikigai, memang sebenarnya nggak ada waktu berhenti sih selama kita belum meninggal ya. Karena kan ada passion. Oke, bolehlah apa yang dibayar untuk itu tadi yang profesional tadi bisa jadi berhenti. Tapi kan kita masih tetap ada passion, ada misi hidup kita, ada vokasi gitu. Itu tetap jalan dalam itu. Bahkan Mas, ketika ini jadi ingat nasihat almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu ngasih nasihat, dia termasuk orang yang kecewa saya menjadi pegawai negeri. Ini jadi cerita di sini. Iya. Ini sedih juga karena dia sudah meninggal dan waktu itu di Jawa, paham lah Bang Adi udah lama di Jogja ya. Di Jawa itu profesi tertinggi itu pegawai negeri. Itu kayak wow gitu kalau udah pegawai. Saya masuk setan, wah jadi pegawai negeri nih, hebat gitu. Semua bahagia, ibu saya bangga banget. Bapak saya yang dengan berat hati melepas saya kuliah di setan itu. Karena menurut bapak saya, kamu itu nanti kalau nasihat dia dari kecil tuh, jangan nyari uang, pastikan uang itu nyari kamu. Itu kayaknya apa itu naif banget gitu ya. Tapi dalam kenyataannya bisa jadi memang begitu Bang. Kalau kita itu dalam passion yang memang benar serius kita menemukan ikigai ini mungkin ya,
Walaupun bapak saya mungkin nggak kenal istilah ikigai. Jangan-jangan kita nggak perlu repot nyari uang. Uang itu akan mengikuti kehidupan kita. Ketika kita enjoy dengan hidup kita punya hal-hal yang bisa kita berikan tadi kan untuk masyarakat. Kayaknya ngikut itu. Tapi bisa kalau jadi. Misalnya kita hanya sekedar ngikutin, ini maaf ya, teorinya mereka ini. Iya. Teorinya si Mbak Lisa sama yang Hector ya. Saya nggak tahu ya Hector itu kenapa begitu terkagum-kagum ya. Saya agak sedikit paham sebenarnya. Karena dia kan berasal dari kultur Barat ya, yang memang ya sangat materialistik kan. Betul. Ya gua kerja, gua bisa liburan di musim panas misalnya gitu kan. Ya udah hanya itu kan dia. Kalau di kita yang di orang Asia kan sebenarnya lebih completed cara hidupnya kan, karena kita meyakini sebuah nilai, keyakinan ya kan, tradisi gitu. Kalau kita orang Asia sih kelihatannya sih nggak terlalu wah banget gitu loh istilahnya dengan itu tadi. Ya kayak Tabang Adi, udah ada ini mah gitu ya. Iya kan? Istilahnya di Jawa juga ada. Sebenarnya kan karena disajikan Hector aja, mungkin ketika dia nulis dia ke Jepang, saya baru pulang loh dari Jepang. Ini oleh saya gitu kan. Mungkin orang-orang Eropa Barat ya mungkin tertarik ya, suka gitu loh. Gitu. Makanya tadi yang soal passion itu, ya, sebenarnya larinya bukan ke situ sebenarnya. Passion itu yang agak saya confuse itu. Kan sekarang kan eranya era industri ya. Iya. Kan kita nggak bisa ngikutin semata-mata passion kita gitu dong. Ada market, ya kan. Maaf ya, kalau zaman sekarang orang nggak terlalu banyak loh yang suka puisi, maaf mas. Iya bener. Anak-anak zaman generasi milenial, generasi Z, saya nggak yakin loh. Iya. Saya tuh suka puisi itu karena memang pola ajar kita di SMP zaman dulu kan memang ada mata pelajaran itu kenal buku-buku dan kita ada perlombaannya, terus kita dikasih sosok Hairil Anwar, terus sosoknya Buya Hamka, misalnya banyaklah yang bikin puisi yang bagus-bagus itu. Sampai kita dewasa dan besar, kita tertarik dengan itu. Gitu. Yeah. Kalau zaman sekarang kan enggak. Betul. Gitu. Makanya kalau kita ngikutin passion aja habis nggak sih? Masih bisa nggak itu bertahan hidup? Iya. Jadi gini bang, kenapa Ikigai ini menyebutkan sebagai irisan? Karena memang ini kan tarikan-tarikan antara profesional, passion, mission dan vokasi tadi. Jadi keempat tarikan itu mendapatkan Ikigai itu. Contoh misalnya puisi ya. Saya paham betul itu dengan pasar itu. Karena kan saya kalau di Instagram kan? Itu iseng-iseng ya. At the end kan kita bicara pasar. Ketika saya posting puisi, berapa yang like gitu ya. Saya ada kan kalau di Instagram kan insightnya kelihatan itu ya. Kan itu aja kan. Yang tinggi itu betul. Yang tinggi justru ketika posting kehidupan saya di rumah sama anak saya, mungkin karena saya panjat sosial karena anak saya banyak follower mungkin gitu. Jadi ketika kita ngomong puisi, wah itu kecil sekali. Satu itu, yang kedua, kebetulan kan dua buku saya dari Gramedia sehingga kan agak terukur ya tingkat penjualannya. Dan memang nggak bagus. Saya sharing juga sama teman editor di sana. Pak Putu kalau mau nulis novel lah, itu jauh lebih baik dibanding puisi. Ya kalau novel itu apalagi pasarnya lebih luas. Ya kalau novel, apalagi dia bisa masih mengkontekstualisasikan ya dengan topik frekuensinya anak milenial laku sebenarnya. Iya kan? Misalnya kayak novelnya yang Garis Biru gitu kan, itu sebenarnya klasik itunya, tapi dikontekskan dengan budaya pop Korea gitu ya, yang dia punya obsesi di sana, tiba-tiba dia ada eksiden hamil gitu. Di situ konfliknya dan masih ketemu. Gitu loh. Tapi kalau puisi, passionnya puisi susah. Karena itu gini mas, tapi ini ya ke arah Ikigai tadi. Akhirnya kan kita mencari titik temu. Titik temu kita dengan pasar gitu ya. Bahkan ini naif ya, tapi saya termasuk yang sering menyampaikan ini ke teman-teman komunitas, karena komunitas puisi juga cukup banyak ya. Saya sampaikan begini, kalau pasar itu belum terbangun atas minat terhadap puisi, bukannya kita juga punya andil untuk membangun pasar itu gitu. Seperti memperkenalkan dunia puisi. Contoh nih bang, ada satu buku yang bahkan kami dari sudut pandang puisi pun emang itu puisi gitu ya. NKCTHI. Nanti kita cerita tentang hari ini. Itu kan luar biasa itu, menjadi bestseller gitu.
Padahal isinya kalau dipikir-pikir novel enggak, puisi juga, isinya quote-quote gitu bang. Jadi film gitu. Itu kan salah satu titik temu menurut saya. Bagaimana akhirnya satu karya yang puitik ya lah, yang agak-agak adiluhung itu kelewat tinggi, yang akhirnya jauh dari bumi gitu ya. Itu bertemu di pasar yang menarik. Mungkin begitu ya. Nah sebenarnya nanti titik temu itu bisa diperbincangkan. Sebenarnya puisi itu kalau dikombin dengan musik itu laku sih kalau aku lihat. Jangan kayak kolaborasi ya. Kayak apa ya dulu namanya deklamasi, bukan reklamasi ya. Reklamasi. Sono tuh ono. Reklamasi di pantai dong. Nah, dulu kan ada kan betul. Aku gitu kan. Ini kan kalau bisa mungkin diatur kan, ada musik. Itu kayaknya laku loh. Ya. Itu sebenarnya ya saya makin cinta puisi itu, musikalisasi puisi coba dari mana coba? Iya, Sapardi bukan? Bukan. Ada apa dengan cinta? Ini quote ini. Iya betul ya. Iya kan? Iya. Itu sebenarnya kalau dibikin ngepop sebenarnya bisa diterima sebenarnya. Siap. Packaging. Betul. Nah, kita kembali ke buku. Yes, Ikigai. Nah, soal buku ini Mas. Terus ada nggak diceritakan juga di buku ini kira-kira dia ngambil setting masyarakat Jepang sana atau Okinawa itu ya, Jepang itu. Kalau dia dia ngambil satu contoh seorang pengusaha Jiri Ono ya, yang dia mengelola satu restoran sushi, dan dia konsentrasinya itu hanya pada hal-hal kecil ya. Di sini dia itu bagaimana cara menyimpan ikura, telur ikan salmon. Jadi dia fokus betul di situ. Istilahnya kalau secara bisnis mungkin ngapain sih gitu ngebahas yang itu gitu, mau konsentrasi di titik itu, tapi dia serius betul karena dia mencintai ya, tadi ada unsur passionnya, dan dia sukses. Dia cerita bagaimana dengan menemukan ikigai itu kita memiliki energi untuk menjalani bisnis kita dengan lebih panjang gitu. Jadi diceritain juga sih ada beberapa kasus. Ya tadi saya ceritakan. Berarti dia lebih banyak ngambil contoh bukan di Okinawa ya. Kalau yang bukunya Okinawa itu yang Hector kan. Hector ya. Soalnya kalau yang Hector itu aku lihat dia kan ngambil misalnya dia ketemu Simba ya kan. Dia wawancara ngobrol kenapa Simba. Dia bener riset itu. Iya, kenapa Simba sampean iku. Bahasa Jawanya lah ya. Umurnya panjang, sehat gitu kan. Nah, si Simba itu kan cerita ya. Saya sih simple Mas katanya gitu kan. Ya setiap hari saya setting saya bahagia ya kan. Saya bersyukur ya. Terus juga saya bergerak nggak diam gitu kan. Jadi kalau di rumusannya si Hector itu bukunya itu ya dia bilang soal bergerak itu menjadi kebutuhan tiap hari. Bukan olahraga katanya, tapi bergerak. Nah makanya dia bilang ya keliling-keliling kampung juga udah cukup. Yang penting rutin. Nah, ini gimana? Kalau di buku ini ada ini. Jadi kalau di Mbak Elisa ini ada di bab 2, dia tentang lesu menjalani hidup. Jadi kalau kalian lesu menjalani hidup, apa yang harus temukan semangatnya. Jadi nggak boleh lesu. Ya tadi bener harus bergerak tadi. Bergerak. Tapi kalau ke bahasa Jawa itu ada ini Bang. Ora usah ngoyo wong urip cuman sepisan gitu ya. Ora usah ngoyo. Sebenarnya kan kata ngoyo ini. Berarti ngoyo gini, itu apa ya bahasa Indonesia? Pas enggak kalau ini? Ora usah mikir, digowo ngopi wae. Masuk mungkin. Masuk itu. Maksudnya ngoyo itu gimana ya? Tapi sebenarnya ada benarnya loh filosofi Jawa ini menurut saya. Saya kadang ya maaf ya banyak tuh ya di yang profesi dagangnya itu kan konsultan keuangan. Iya. Umur 30 tahun sudah punya rumah. Umur di bawah 25 tahun sudah punya ini, sudah punya itu gitu kan. Apa iya hidup itu harus dipatok begitu gitu loh, Jadi baru tadi saya mau cerita itu. Kadang-kadang motivator itu malah mencelakakan kita ya. Karena kita disuruh diukur, dibuat batasan yang sebenarnya jangan-jangan kita nggak segitu. Betul. Karena kan masing-masing orang beda loh limitnya kan. Iya. Dan terima aja ininya jalan hidup masing-masing gitu. Kita nanti dapat hater para motivator nih Bang. Tapi bener banget. Kita tetap menghargai profesi itu. Menghargai profesi itu. Nun sewu. Karena Bang, akhirnya tadi makanya saya sempat menyampaikan di awal tadi bahwa
dunia dan ini alam semesta yang luas ini ternyata ujung-ujungnya penyelesaian itu kebanyakan itu dari menunduk gitu kan, dari tahu diri kita gitu. Kalau bahasa Arab itu ada harakam durun lam ya'rif qadruhu. Rusaknya seorang itu karena nggak tahu ukurannya dirinya gitu. Jadi sebenarnya maksa gitu ya. Itu ngoyo tadi maksa. Nah, makasih Bang. Tadi saya lagi mikir bahasa Indonesianya apa ya ngoyo. Ngoyo itu maksa. Jadi ternyata memaksa itu dalam beberapa hal seolah-olah positif ya. Tapi ketika berlebihan ya ada yang hilang dari. Ibarat begini Mas. Jadi kan Tuhan itu ngasih kita muka begini. Terus dikasih Tuhan juga rambutnya keriting. Ya kan? Iya. Tiba-tiba kita diberi bonding lurus, nggak cocok Mas antara. Padahal kan Tuhan udah kasih satu paket antara mukanya yang begini dan rambutnya keriting gitu loh. Analoginya bagus gitu, betul. Tiba-tiba lu rebonding kan, piye gitu loh. Iya, kebayang gitu. Jadi sebenarnya ya udah jalani aja hidup ini kan gitu ya. Iya, betul. Pesannya buku ini kan begitu ya. Seperti itu. Ikigai itu seperti itu. Karena itu saya tadi sempat cerita Mbak Elisa, karena saya cari-cari siapakah Mbak Elisa itu. Dia sekarang sibuk berkebun di Jogja. Jadi dia memang sepertinya menikmati ikigainya. Tapi dia nikah enggak itu? Di sini belum cerita. Cuman saya lihat di searching, wah ternyata. Real pertarungan hidup itu kalau lu udah punya anak istri lu punya mertua, lu punya tetangga. Betul ya. Itu jadi teruji ya. Iya dong. Kalau kita masih mahasiswa lajang mah, ya bahasanya sakarepe dewe. Iya betul. Sama Dio kalau Jawa itu. Iya. Kita ngomongin ikigai tapi malah banyak ngomong filosofi kita ya. Iya. Gak apa-apa ya. Tapi kan dia ini kan juga relate betul. Soalnya kan ya kita kan bicara justru itu soal ikigainya kita kan Betul. Intinya kan sebenarnya buku ini kan begitu ya. Lu cari ikigai lu kan gitu ya. Betul. Sampai kapan ketemunya. Bahkan bicara tentang menemukan ikigai itu tidak peduli waktunya yang kita butuhkan. Karena bisa jadi ada yang nggak kayak motivator lagi ya. Bisa. Dikasih limit ya. Iya, jangan. Ini masing-masing. Ada yang ketemu udah sangat tua gitu. Contoh saya Bang, ketika saya bicara puisi Bang, saya itu punya mimpi menulis puisi itu, membukukan ya, menulis jadi satu buku itu. Saya bikin target. Ini masih kepengaruh motivator nih. Iya. Umur 40 tahun. Sebenarnya kan target boleh kan? Boleh kan? Itu hal yang wajar kan? Tapi kita jangan maksa. Akhirnya dapat 44 tahun kali saya baru dapat satu buku pertama itu. Memang setelah itu tiap tahun terbit buku. Saya sih banyak udah nulis buku Mas. Tapi kalah. sayang ghostwriter. Jadi nggak namanya. Itu lebih keren itu. Nggak terkenal. Akhirnya gue nggak terkenal Mas. Tingkat keikhlasannya teruji tuh Bang, ghostwriter. Yang penting inilah kita mah, yang penting kan basic dulu kata Mas Lo kan betul. basic. Ya udah siap. terima dulu. Ya mungkin satu saat kita tampil ya kan. Saya lagi tertantang. Apakah itu ikigai enggak itu? Bisa jadi kita kan nggak tahu ya. Masing-masing kita kan berbeda ya. Iya. Yang jelas memang akhirnya ada kata bahagia di situ. Saya bahagia Mas. Selama bahagia. Saya ingat ini Bang, obrolan slang ya, slangker itu ketika di salah satu konten YouTube. Kan mereka semua pemakai, nggak semua sih, 2 diantaranya sangat parah ya, pakai drug. Bagaimana mereka bangkit dan saya mengambil benang merahnya aja. Mungkin karena semua seniman seperti itu sepertinya. Ketika sudah bangkit, terus hampir semua. Ahmad Dhani enggak. Iya, maksudnya memiliki ini Mas. Bukan semua, bukan drugnya ya. Iya. Tapi ini loh Bang, enjoy nggak lo? Nah, kalimat mereka itu selalu begitu. Lo enjoy nggak? Gitu. Jadi ketika dia enjoy, jalan. Iya, emang musisi itu rata-rata gitu enjoy dia. Kata itu. Ya itu sebenarnya udah bahasa tadi itu apa? Passion ya. Passion. Ketika enjoy, jadi akhirnya menemukan titik ininya. Tapi ada nggak di buku ini dikasih semacam inspirasi bagi kita bagaimana menemukan ikigai itu? Nggak gampang loh mencari ikigai itu. Hari ini kita lihat teman-teman kita bicara saham gitu, kita ikut-ikutan. Hari ini teman kita ngomong balap kuda gitu, besok kita mau ikut-ikutan juga jadi pemain kuda gitu kan. Latah ya. Latah. Itu betul. Ada gimana itu? Jadi kalau di sini tuh nyebutnya menemukan potensi diri. Jadi bagaimana potensi diri kita itu seperti apa? Sebelum ke situ, sebenarnya manusia itu diciptakan saya kalau misalnya nggak ada, tapi menurut Mas Putu aja, mudah-mudahan sih ada di buku ini. Potensi diri itu sebenarnya
di setiap manusia itu flat, ya sebenarnya aslinya ya kayak sudah ada file itu, misalnya potensi untuk nulis, potensi untuk bikin puisi, potensi untuk engineer gitu ya. Aslinya sebenarnya semua punya potensi nggak? Atau gimana? Ada nggak diceritain? Ada. Nah, itu gimana? Jadi di situ makanya istilah dia itu yang tersembunyi gitu. Jadi memang itu tuh tersembunyi dan kita harus membongkarnya, membukanya. Itu selama ini nggak ada, kenapa? Karena tertutupi apa itu? Ada beberapa awan kabut tips apa ya? Salah satunya ini Bang, thanks, apa namanya? Terima kasih. Bagaimana kalau bahasa itu bersyukur ya. Jadi hebatnya rasa syukur, hebatnya berterima kasih gitu. Kan kadang-kadang kita kan sering kali kata terima kasih itu seperti hanya diberikan pada orang lain. Kita dapat sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Ternyata kan terima kasih juga pada diri kita. Nah di sini begitulah. Jadi ketika bicara kemampuan kita berterima kasih itu termasuk yang jarang diajarin oleh lingkungan, maaf ya, orang tua kita juga mungkin ya, sekolah ya terutama, maaf nih sekolah. Kita kurang diajarin kan untuk menghargai diri kita kan sebenarnya kan. Betul. Ketika misalnya kita hanya bisa dapat nilai 6 matematika, kita udah dicap orang yang bodoh kan. Iya, betul. Artinya kita nggak diajarin untuk menghargai kemampuan kita dong. Kan? Padahal kan kemampuan kita memang segitu gitu. Ya sebenarnya sih bisa ditingkatkan, tapi untuk saat itu ya segitu gitu. Gitu nggak sih Mas? Iya betul. Jadi terima kasih, karena kan kalau gini Bang, ngelihat kata syukur itu sebenarnya kan dimulai dari kita yang punya dulu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berkembang, mau tumbuh itu kan kita mulai dengan bersyukur. Bersyukur itu kan berarti yang kita punya dulu kan. Nah karena itu sebenarnya memang kata terima kasih itu harusnya mulai dari diri kita dulu. Kita punya apa sih gitu. Ini yang kadang-kadang orang lupa kan. Ya tadi akhirnya kepancing orang bisnis itu ikut. Kan dia nggak ngelihat kita ini sebenarnya punya apa gitu. Dan yang harus kita syukuri gitu. Berarti sebenarnya itu yang perlu direnungkan ya. Betul. Perlu digali oleh kita ya. Mungkin kalau kita yang mendekati separuh perjalanan hidup nih Ci ya. Iya kan? Iya. Sebenarnya kita saya udah lewat. Iya kan? Kita kan sebenarnya udah hampir nemu ya. Kalaupun nggak nemu ya udahlah, lakoni wae kan gitu ya. Tapi kalau yang untuk anak-anak muda nih misalnya gitu, yang dia masih umur SMA, tamat SMA, kuliah, pasca SMA, itu kan sebenarnya banyak loh yang tanda petik gagal menemukan potensi dirinya itu. Itu gimana Mas untuk bisa mereka ya, teman-teman ini bisa menemukan potensi dirinya? Nah itulah makanya ini Bang, saya ketika beli buku ini, ya saya udah cerita dari sebelum acara ya, saya belinya di Temanggung waktu penempatan di sana, kesepian, beli buku, saya baca, dan yang ingin saya lakukan pertama itu justru seperti Abang tadi, pengen cerita ke teman-teman yang masih muda. Untuk ini pernah dipinjam sama teman adik kelas yang masih sangat jauh untuk biar dia tahu duluan gitu. Saya membayangkan gini Bang, coba kalau kita ini berusaha minimal ya, kalau belum ketemu ikigai kita, berusaha menemukan ikigai kita dari sejak dini, mungkin akan berbeda. Betul nggak Bang? Karena kalau sekarang ini kadang-kadang ada beberapa hal yang kita berarti gua maki-maki lagi nih lembaga pendidikan ya. Nggak benar nih pendidikan ya. Gagal dia menemukan ikigai. Betul, tapi bisa jadi. Memang kelihatannya sih memang sekolah kita ya apa ya, guru-guru, aduh saya kalau udah bicara pendidikan mau mendidih darah saya. Iya gitu loh. Bapak saya guru. Iya. Bapak saya keluarga guru matematika. Saya sayang nggak pintar matematika saya. Maksud saya itu sebenarnya guru-guru kita ini sebenarnya banyak ya, perlu ya buku-buku yang seperti ini maksud saya. Biar anak-anaknya itu kan bisa dari awal itu sebenarnya udah punya orientasi hidup, udah menemukan ikigainya gitu loh. Betul. Saya paham ketika Bang Adi ngerasa gemes gitu ya. Karena saya lihat beberapa produk pendidikan kita, program pendidikan kita itu justru menutup pintu mereka menemukan ikigai. Justru mematikan ya. Kalau saya salah ya, tapi kalau saya agak kasar, justru mematikan ya. Betul. Karena misalnya gini nih, ketika dia tiba-tiba dijudge dia bodoh hanya karena dia tidak mengerti matematika misalnya, itu kan berbahaya Bang. Padahal dia tiba-tiba padahal dia jago banget, ahli sejarah gitu ya. Misalnya, itu kan bahaya. Menurut saya merasakan lah kalau Abang gemes gitu. Karena saya lihat beberapa kasus itu menurut saya yang dari awal sih sebenarnya pendidikan kita nggak menjadikan kita itu tadi di awal itu menghargai diri kita itu.
kita ini diciptakan Tuhan gitu loh. Iya. Nilai kita itu tinggi di mata Tuhan gitu. Ini dalam. Dalam banget. Saya pernah nangis bang, nangis baca berita. Seorang anak SMA di daerah Kramat Jati. Saya masih ingat betul tuh karena shock gitu saya baca berita. Bunuh diri karena nggak lulus UN. Oh iya, cerita-cerita dulu ya. Itu sedih banget itu saya bang. Ya. Apa yang ada di pikiran anak itu? Gantung diri karena nggak lulus UN. Aduh, itu kan, masya Allah. Dia kan nggak selesai dengan. Itu sebenarnya ini. Tapi ini kayaknya menjadi kembang. Sebenarnya banyak nih yang mau saya tanyakan soal buku ini sebenarnya. Salah satunya lagi tadi kembali ke potensi itu. Itu gimana tadi anak-anak ini? Iya ya. Nah, itu. Jadi salah satunya itu ini bang. Dia membangun. Jadi gini. Ini nanti akhirnya jadi ketemu kata nggak ngoyo, tapi kerja keras, yaitu disiplin diri. Nah, dengan ikigai itu seorang itu bisa menemukan disiplin dirinya. Contoh gini bang, dia melakukan misalnya apa ya, seorang yang saya main musik ya, walaupun saya waktu itu belum ketemu ikigai, saya main musik dan kayaknya sih enggak ya, saya kayaknya nggak bisa bikin album. Tapi saya belajar musik itu dari kelas 5 SD. Saya main musik hampir sepanjang hari kecuali saya harus suruh belajar sama orang tua. Saya mecahkan gitar 2 karena mainan gitar itu sampai ngantuk. Kalau dipikir, kok bisa kamu punya energi cukup melakukan itu? Itu kan karena ada dorongan yang kuat dalam diri kita kan. Itu kan jadi disiplin kita mencuri-curi waktu untuk melakukan sesuatu gitu. Cuman memang mungkin kurang terarah ya tadi ya. Berarti sebenarnya yang potensi positif ya. Positif. Bukan artinya hal-hal yang negatif ya. Ya. Kita karena kita punya passion yang kuat di satu bidang, terus kita punya punya ruang yang untuk belajar itu, ya menjadikan itu dekat ke arah profesional gitu ya. Kan tadi kalau hanya passion aja kan katanya naif juga kan. Ketika jadi profesional, maka kita bisa melakukan disiplin diri dengan tidak perlu ngoyo. Tapi tadi pertanyaan saya itu menemukan, kalau itu sih udah pasti menurut saya. Ketika kita udah menemukan passion udah tapi pasti. Susah juga menemukannya ya. Susah ya. Ada nggak sebenarnya dijelasin sama dia di buku itu? Tipsnya gitu ya. Ya bukan tips sih, ya kayak motivator aja tips. Kita dari tadi ngomongin motivator. Ya kan? Ya paling itu tadi. Apa dengan cara merenung, apa cara terpeling, apa cara ketemu orang, enggak dijelasin sama dia. Enggak detail enggak. Ya paling kalau tipsnya tadi tuh kayak misalnya tips lagi jadinya. Misalnya tadi thanks tadi, kata terima kasih, ya kan? Itu kan salah satu bentuk terima kasih pada orang, terima kasih pada, bahkan kalau di Ikigai itu kan dalam banget bang. Misalnya kita makan nasi nih, kamu harus berterima kasih pada petani yang menanamnya, sampai sebegitu kan? Jadi akhirnya dia si Iji Ono tadi yang apa tuh, yang Susi tadi, maka dia serius betul karena dia menghayati pekerjaannya itu dengan sepenuh, karena dia tahu proses panjangnya gitu. Ya, ini terakhir mas. Ini kan buku ini terinspirasi dari masyarakat atau orang Jepang. Makanya ketika mas butuh waktu itu cerita, saya lagi baca buku ini gitu kan, ya saya langsung bantah ya, bahwa menurut saya yang lebih bahagia itu orang Jepang. Orang Jawa sorry, mau nggak ada duit mau apa yang bisa ngumpul ya orang kumpul. Iya kan, saya sebenarnya bukan itunya yang saya lihat, saya perbandingannya dari tingkat bunuh diri loh mas. Siap. Kalau mas bandingkan jauh lebih banyak orang Jepang bunuh diri, tingkat bunuh dirinya orang Jepang ketimbang masyarakat kita orang Jawa. Ya. Orang Jawa itu ya jarang lah menurut saya, kalau di Jepang itu biasa kita dengar itu. Artinya itu sebenarnya mereka pertama nggak bahagia hidupnya. Terus yang kedua, dia kalau pakai istilah Ikigai ini dia nggak nemukan tujuan hidupnya itu nggak nemu. Kalau kita kan sebenarnya udah nemu sebenarnya dari lahir itu, sebenarnya kita udah nemu tujuan hidup kita itu sebenarnya. Cuman tidak terinternalisasi aja. Sering kan kita dengar di guru-guru ngaji kita ngomong kan, ya hidup ini kan ya cuman untuk menjadi apa sih namanya, menyembah kepada Zat yang Maha Esa aja. Jadi orang yang bermanfaat, orang yang bermanfaat, sederhana gitu ya. Menjadi khalifah di muka bumi. Iya benar-benar. Iya kan, sebenarnya sih kita udah temu loh. Ini kita tujuan hidup kita itu.
cuman ya kadang belum terinternalisasi dan cara pendidikannya, model pendidikannya yang kurang tepat menurut saya. Bang Adi, kalau saya ngelihat Ikigai ini kan bener ya, mulai terangkat kembali. Ikigai ini kan ideologi kuno di Jepang. Terangkat kembali oleh tadi Hector yang meneliti di salah satu kota di Jepang tadi. Kenapa dia usianya panjang-panjang, terus ketemulah nilai-nilainya itu. Jadi sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada. Lalu ketika setelah data mengapa banyak bunuh diri di Jepang, karena bisa jadi memang nilai-nilai itu pun, yaitu nilai-nilai kuno kan seperti di kita juga Bang. Nilai-nilai Jawa itu juga sudah nggak sepenuhnya ada kok, nggak sepenuhnya terjaga di kita. Gitu. Bisa jadi Ikigai pun demikian. Itu kan tadi surveinya hanya di satu kota terkikis kan? Juga. Betul, sudah terkikis. Jadi positifnya sebenarnya Bang, ketika kita mencoba ngebahas tentang nilai-nilai mereka, nilai-nilai kuno mereka yang mungkin di sana pun sudah nggak menggunakannya gitu ya, ke kita, lalu kita juga menemukan kembali menggali nilai-nilai yang kita punya, itu kan kita bisa menjaga irima itu kan. Betul. Bisa jadi acara kita ini bisa temanya sebenarnya bagaimana kita menemukan sumber kebahagiaan kita kan gitu. Dengan cara kita ya sebenarnya bisa jadi kita membahas Ikigai pun kita mengambil tolak ukur orang lain sebenarnya gitu ya. Tapi kan ada nilai-nilai kita yang kita juga punya. Gitu. Oke. Mungkin Mas terakhir nih. Baik buruknya sebuah buku itu kan sebenarnya ketika sebuah penulis sudah menyelesaikan itu ya buku itu udah bebas, sudah merdeka. Ya. Penulis sebenarnya udah lepas. Ya. Soal itu. Nah, kalau menurut Mas Putu di buku Ikigai ini apa nih inspirasi yang bisa kita ambil gitu? Ya. Mungkin sekaligus mereview buku ini ya. Ya, ini sekaligus closing okay. Dari Mas Putu. Jadi buku ini sebenarnya memang kalau buat saya pribadi, saya tertambat di bab 1 saja. Itu pun karena bab 1 ini cerita tentang pengertian Ikigai. Jadi di situ kan yang tadi diagram tadi saya cerita. Nah di bab 2, 3, 4 dan 5 itu lebih ke arah turunan ya tadi kayak pesan-pesannya dan sebagainya, itu sebenarnya saat kita membacanya, mungkin kalau teman-teman, kalau saya termasuk yang ada kelelahan membaca di bab-bab berikutnya itu karena ngerasa itu juga sudah ada gitu. Jadi kita udah bisa prediksi gitu. Iya, gitu. Udah bisa baca, oh gini arahnya ke sini. Ya, gitu. Kebayang ya. Jadi tapi kalau dari bab 1 karena memang mungkin ini termasuk buku saya beli Ikigai karena saya sering mendengar tentang Ikigai, saya butuh referensi gitu ya. Oke. Ya. Mungkin itu. Jadi bab 1-nya yang kuat ya, tapi di berikutnya itu agak melemah. Walaupun setelah itu saya mencoba mencari tahu siapa penulisnya, itu juga saya menemukan ternyata si Mbak ini juga kayaknya cukup menghayati Ikigainya gitu, karena dia juga akhirnya sibuk dengan hobi dan jangan-jangan dia sebenarnya menulis tentang pengalamannya ya. Pribadi gitu. Jadi ya oke sih, cukup menginspirasi ya. Dan buat teman-teman sih mungkin ini aja. Ini salah satu yang boleh dibaca untuk pengen tahu Ikigai apa gitu ada. Sebagai pengantar. Betul, sebagai pengantar. Selebihnya mungkin buku Hector itu jauh lebih komprehensif ya. Oke. Thank you. Mas Putu matur suwun saged. Aduh. sudah datang bincang-bincang di Sering Buku yang Lu Baca, mencari inspirasi di setiap lembar buku. Siap. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.